Bonjour, Hatsa, salut tout le monde. Balik lagi sama gue Edo. Kali ini kita nggak ngomongin piringan hitam, tapi kali ini gue pengen ngajak kalian untuk bincang santai bersama teman pelajar doktoral di Paris, orang Indonesia juga, perempuan, keren banget kan. By the way, ini di belakang gue ini gereja Notre Dame, salah satu gereja yang terkenal. Dan ini dipagerin, kita nggak bisa lihat masuk juga karena pasca kebakaran 2019 kemarin ya. Dan kenapa gue ngevlog untuk opening di sini? Kenapa? Ya karena metronya di sebelah situ. Ya udah, oke. Sampai ketemu di rumahnya Eka ya. Oke, salut, ciao. Nah, nyampe nih. Ini namanya gedung apa nih kan kalau kayak gini? Gedung B ya. Nani? Ciri khasnya liftnya Prancis, mau dimanapun Kecil. Ah iya, itu kecil. Kecil banget. Lihat nih, kita udah sesek-sesekan. Iya. Halo Jos. Nah ini ada suaminya juga nih, John C. Sama anaknya, boleh ya? Kita boleh mas, boleh? Kenapa nih? Kita ngobrol langsung sama orangnya ya, biar kalian bisa punya gambaran, punya keluarga di sini tapi kuliah. Keren banget kan? Let's go check. Nah, sekarang nih balik ke sesi yang ditunggu-tunggu kan. Makanya kali ini penting banget, gua pengen ngajak kalian semua untuk ngobrol bersama Saya. Halo, nama saya Eka. Nah, Mbak Eka ini, itu Mbak Eka ya. Masa Mbak Eka ini sahabat gua di Paris, sesama pelajar dan S3. Nah, makanya sesi ini penting banget buat kalian untuk kira-kira belajar di Prancis tuh gimana sih, lalu kesulitannya apa, terus apa aja yang harus dilewati secara mental dan pikiran ya. Iya, betul. Oke, langsung aja pertama-tama kita tanya dulu nih. Sesi pertama, mengapa Prancis? Kita tanya kepada Eka. Dulu aku kuliah S1, S2-nya itu di UGM. Oke. Jurusan sejarah. Nah, jadi rata-rata kalau anak jurusan sejarah di Indonesia itu lanjutnya kemana? UI, UGM? Luar negerinya maksudnya. Oh, Belanda? Betul. Belanda, Leiden. Itu udah kayak apa ya, impian gitu semua orang. Cuman aku tuh pernah dikasih tahu sama dosen dulu di UGM, kita tuh perlu keragaman gitu. Maksudnya jangan lulusan dari satu negara doang untuk ngembangin pengetahuan tentang sejarah di Indonesia gitu. Ada loh negara lain seperti Amerika, Inggris, salah satunya Perancis. Nah, karena lulusan Perancis ini dulu kan sempat banyak kan tahun 70-an, 80-an ya kan? Oh gitu? Oh, ya. Tahun 70 tuh banyak loh. Banyak. Boleh satu nama aja gak disebutin? Gak apa-apa, lanjut aja. Lupa sih, Dok. Tuh, gua ngambil HP. Oke. Ada di email. Gua sampai ditinggal. Nah, udah balik lagi nih akhirnya nih. Coba sebutkan Eka, siapakah orang Prancis itu? Namanya Pak Aswiwarman Adam. Jadi dia ini peneliti senior di LIPI. Beliau ini dulu pernah kuliah di EHES dan pernah jadi asistennya Pak Pierre Labrousse. Pierre Labrousse itu penyusun kamus Indonesia Prancis pertama, ya. Istrinya orang Indonesia ya? Betul, namanya Bu Farida. Jadi karena tadi itu alasan untuk biar lebih beragam, perkembangan pengetahuan tentang sejarah juga lebih beragam, makanya aku effort, pokoknya aku pengen lanjut ke Prancis. Ikut kursus intensif dari awal karena sama sekali nggak bisa bahasa Prancis kan, sama sekali dari nol kayak bayi. Nah ini sama nih, sama-sama kan? Senggol bacok nih ya. Senggol bacok. Kalau Eka sendiri gimana? Berapa lama untuk ininya? Bahasanya sampai persiapan bahasa itu pertama masuk kalau nggak salah 2015 bulan April. Kelar tuh 2017. 2 tahun? 2 tahun. Itu sampai level apa? Sampai level B2. B2. Diplom ya? Diplom. Oke. Untuk master? Untuk S3. Untuk S3 B2? Untuk S3 B2 ya. Ini superwoman juga berarti ini ya. Keren. Biasanya rata-rata C1. Betul. Ini B2. Mirip-mirip tapi ini sesi lain.
Sebelum memilih yang lain itu, tadi balik lagi ke Prancis. Prancis itu apa sih kelebihannya memang kalau terkait sejarah atau kuliah di sini tuh apa gitu? Prancis itu dia punya satu pengembangan metodologi dalam sejarah yang cukup progresif. Dia tuh mengenalkan namanya sejarah mentalitas. Oke. Jadi dia tuh bicara itu sejarah sehari-hari gitu. Nggak yang sifatnya elitis gitu. Nggak cuman presiden, nggak cuma menteri, tapi dia anal ya. Okay. Iya betul. Jadi dia tuh bisa bicara perang beca, misalnya kayak perang Diponegoro. Itu bukan hanya Diponegoro dan patihnya aja yang dibicarakan, tapi bagaimana sebenarnya para ibu-ibu atau para bapak-bapak yang mensupport dapur darurat misalnya. Nah seperti itu. Jadi ada satu perspektif baru gitu dalam metodologi sejarah. Ini mahal nih, dapat kuliah gratis nih. Kapan lagi kan kuliah gratis kan? Sebenarnya kuliah di mana aja nggak apa-apa, sama aja, supaya kita lebih saling sharing gitu, saling melengkapi gitu. Tapi boleh gak aku bilang kalau Perancis tuh juga topnya di Eropa juga? Iya, salah satu top lah ya. Oke. Ini Eka sendiri kuliahnya di mana? Aku di INALCO. Nah, INALCO tuh apa, bisa jelasin nggak ya? INALCO itu kepanjangannya Institut National de Langue et Civilisation Orientale. Apa itu? Apa? Sekolah Nasional Bahasa-Bahasa Timur, Bahasa dan Peradaban Timur. Oke. Di Asia, Afrika. Oke, jadi memang kampusnya tuh lebih ke culture, bahasa, dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa ini ya di luar dari Prancis juga banyak ya. 70% bukan orang Prancis. Oke. Eka sendiri udah berapa tahun di sini berarti? Dari 2019, jadi udah 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Nah, ini kita korek ya, nih. Oke. Tadi pertama udah kenapa Prancis, berangkat, bahasa. Sekarang kesulitan nih. Kesulitan paling besar yang kamu temukan di sini untuk berkuliah di Prancis ini apa? Yang utama itu bahasa sih, karena kan mau gimana kan aku masternya nggak di sini. Jadi sekali datang itu langsung diiklim sebagai mahasiswa doktoral. Doktoral di sini kan nggak ada kelas ya, jadi kita langsung independent researcher gitu, langsung dikasih kewenangan seutuhnya untuk mengerjakan tes kita tanpa harus ikut metodologi ini, tidak harus ikut mata kuliah wajib gitu. Hanya kita dikasih 180 jam mengikuti formasi itu kayak pelatihan yang menunjang tesis kita, disertasi kita gitu. Jadi kayak nggak ada kelas gitu. Nah sehingga kalau nggak ada kelas otomatis nggak ada temen kan. Jadi untuk berkomunikasi, latihan. Jadi apa yang diajarkan dulu waktu saya di Jogja di kursus bahasa dengan yang saya alami real di sini kan beda banget. Kalau di Indonesia kan orang masih ngomong pelan-pelan gitu kan. Yang ngajarin juga orang Indonesia. Nah, di sini kita langsung ngomong sama orang Prancis, native, sehari-hari dengan vocab yang mungkin dulu nggak diajarin gitu. Kalau Eka sendiri Indonesianya dari mana? Jogja. Tuh bayangin ya. Jadi jangan cuma masalah orang kota atau Jakarta atau apa, tapi Eka sendiri pun juga udah ada di sini. Jadi kalian jangan takut untuk kuliah di Prancis ya. Top. Yang kedua apa kesulitannya yang dirasain? Yang kedua itu mungkin bagi waktu. Karena kan di sini kan aku bawa family. Jadi ini dia nih. Jadi maaf ya semuanya ya. Eka ini sudah memiliki suami dan anak berapa? 1. Maaf. Jadi aku bawa anak waktu itu masih 1,5 tahun. Jadi masih nyusu, terus dia juga belum pernah keluar negeri kan sebelumnya. Jadi dia, dan kita datang itu waktu salju, waktu bener-bener hari pertama salju di tahun 2019. Jadi dingin, kita belum kenal, belum punya banyak teman, masih bawa anak kecil, terus ajak suami juga walaupun dia belajar bahasa Prancis juga sama, di level B2 juga. Cuman kan nggak pernah ketemu sama native kan, jadi kayak shock culture gitu. Shock culture-nya kita tuh lucu. Jadi kalau ketemu orang ceder, itu kita terkunci. Nggak berani. Bukan nggak berani. Kayak bloke gitu. Bonjour tuh kayak harusnya gue bilang bonjour tapi enggak gitu, karena itu tadi shock culture. Dan itu sempat kita kayak 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Jadi selama 3 bulan itu benar-benar kayak orang itu apa jatuhnya, kayak depresi atau jatuhnya pusing atau jatuhnya kayak jadi nggak mau keluar rumah atau gimana? Enggak, mau keluar rumah, cuman kayak kenapa kok kita jadi begini ya, padahal kita kan orangnya rame kan, di Indonesia kita orangnya rame. Caranya bisa untuk akhirnya ngobrol lagi gimana? Ya akhirnya udah tabrak aja, beraniin aja, peti gitu, akhirnya jadi berani dan juga jadi akhirnya ketemu orang ya udah kayak biasa sekarang. Jadi yang pertama tadi bahasa, yang kedua itu tadi bagi waktu dan shock culture, dan ketiga kesulitan yang ketiga administrasi. Itu gimana tuh? Ayo coba jelasin. Administrasi di Prancis itu kan
beda ya sama di Indonesia ya. Di sini nggak ada calo ya, jadi semua harus dikerjain sendiri. Dikenalin namanya siapa nih? Namanya Cinta. Nah, aku nih bawa keluarga. Jadi yang dokumen yang harus diurusin juga jadinya lebih banyak. Jadi kayak bingung aja step-stepnya apa dulu yang harus diurus, kemudian harus ke kantor mana. Tapi itu sebenarnya cuma awalannya aja. Tapi kalau semuanya udah jalan, udah dapet, udah tahun pertama udah lewat, itu tahun kedua, ketiga tuh ibaratnya tinggal merem aja, udah enak gitu. Administrasi itu berapa lama adaptasinya di sini? Ya 6 bulan. 6 bulan ya. Itu dapat bantuan dari orang temen Perancis atau dapat bantuannya dari mana akhirnya bisa tahu itu semua? Dari teman-teman Indonesia yang ada di Perancis. Indonesia ya. Jadi jangan khawatir nih. Khawatir. Banyak mahasiswa Indonesia juga di sini akan siap membantu Anda. Betul. Oke. Kompak. Nah, ini agak sensitif nih. Tapi menarik banget nih buat kalian semua nih. Kita akan ngomongin tentang gender nih. Kira-kira Eka ini kan perempuan. Kuliah di Prancis ini buat orang-orang Prancis sendiri dan orang-orang Indonesia, teman-teman pelajar, ada perempuan S3 pergi ke Prancis tuh gimana? Tanggapannya, terus kayak sikapnya gitu ke Eka gimana? Ya semuanya support sih, semuanya support ya? Support, semuanya keluarga mendukung, teman-teman juga mendukung, rekan kerja di Indonesia juga mendukung, jadi nggak ada masalah sih. Terus kalau misalkan kampus nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau masalah perempuan nggak ada ya? Oke. Nah kira-kira kalau udah selama 2 tahun di sini merasa ada masalah di mana perempuan kalau di Prancis? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi lebih mending di sini apa di Indo? Di sini sih. Nah, tadi Eka juga bilang loh ke kita bahwa nggak cuman dia sendiri kuliah, dia nggak cuman bawa anaknya tapi bawa suaminya. Iya. Kita juga mau bongkar habis nih ke Eka nih. Gimana sih pandangan Eka sendiri yang bisa di-share ke orang-orang Indonesia yang juga pasti banyak punya pengalaman sama kayak Eka yang juga tiba-tiba lagi memang saatnya menikah tapi harus mau kuliah. Ya kira-kira bisa di-share gimana? Sebenarnya setiap keluarga itu kan punya pertimbangannya sendiri-sendiri, terus punya kondisi sendiri-sendiri yang nggak bisa dibandingin satu dengan yang lain. Aku di sini bicara apa yang ada di keluargaku ya. Jadi memang dari sebelum menikah, sebenarnya aku sama suamiku itu nggak pacaran. Jadi temen lama, temen dari S1, terus ketemu lagi saat kita udah dewasa gitu, terus ya udah nikah gitu. Oh, teman tiba-tiba nikah ya? Teman tiba-tiba menikah. Okay. Nah, di situ aku udah jelasin kalau memang aku nih punya mimpi begini. Kamu gimana? Dia support, dia seneng. Jadi dari situ ketika aku dapat beasiswa dan aku dapat prof dan aku dapat sekolah LOA harus berangkat karena suamiku ini juga pekerjaannya bukan pekerjaan di kantor, jadi dia buka usaha gitu, usaha outbound, jadi kerjanya fleksibel. Nah di sini suamiku itu memang punya pertimbangan karena anak kami masih kecil, butuh sosok dua-duanya. Oke. Jadi nggak bisa anakku ditinggal sama dia atau anakku ikut sama aku gitu. Jadi nanti akan ada satu sosok yang kurang gitu. Padahal perkembangan anak sangat penting sekali kehadiran kedua-duanya. Ini prinsip kami berdua ya. Ya, ini kacamata Eka ya. Iya, ini kacamata keluarga kami. Lalu akhirnya ya harus ada yang mengalah. Oke. Aku sangat menghargai keputusan suamiku karena dia mau mengorbankan kesenangannya di Jogja, teman-temannya di Jogja, zona nyaman di Jogja, ya kan. Pekerjaannya di Jogja udah pegang uang, maksudnya udah punya pemasukan rutin, tapi semua harus dilepas untuk ikut istri, sekolah, hidup susah kan. Ibaratnya kan di sini beasiswa 1 dibagi 3 gitu. Jadi kayak otomatis hidup lebih susah, tapi yang penting kita sama-sama. Eka ini by the way dia kesini pakai beasiswa ya? Beasiswa apa? Beasiswa LPDP. Itu juga menanggung untuk family di tahun kedua, ketiga, keempat. Oh berarti tahun pertama enggak ya? Enggak, tahun pertama. Nah jadi aku tadi mau nanya sebenarnya itu lebih pertimbangan karena ada uangnya atau memang karena betul-betul harus memang pingin berdua untuk anaknya kesini? Sebenarnya masalah uang itu kalau dipikir masalah uang ya otomatis akan diajak di tahun kedua dong. Tapi kita memang dari awal apapun susah senang itu sama-sama. Jadi dari awal emang ya udah kita pokoknya apapun yang kita punya di Jogja kita jual ibaratnya gitu untuk kita hidup di tahun pertama sebelum ada family allowance. Kira-kira udah 2 tahun di sini ngerasa rugi gak untuk ngejual dan melakukan sampai saat ini? Enggak sih. Tuh dengerin ya, jadi jangan pernah ragu kalau mendapatkan kesempatan apapun itu kita harus sikat. Orang tua support gak orang tua? Orang tua support banget. Malah nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya boleh. Jadi aku juga sebenarnya sangat
sangat senang dengan keluarga orang tuaku dan mertuaku. Jadi nggak pernah ada pandangan kalau wah ini kok istrinya sekolahnya ketinggian, kok malah suaminya yang ikut, seperti itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya support, keputusan kami apa tuh dihargai gitu, nggak ada intervensi atau sesuatu yang dekorasi gitu, nggak ada sih. Dekorasi itu kayak mengurangi motivasi. Mengurangi motivasi. Nah, lanjut ke lebih detail nih sekarang kita ya. Kesulitan apa membagi waktu, dan biasanya kalau kegiatannya Eka sendiri itu apa sih hari-hari?